President Zelensky is going to be coming on Friday. That's now confirmed, and we're going to be signing an agreement, which will be a very big agreement. І ще один пункт, на який би я звернув увагу, безумовно, це про економіку договір, але я дуже просив, щоб з'явилось хоча б розуміння, що ми однаково бачимо, що все це є частиною майбутніх гарантій безпеки. І тому навіть в рамковій угоді. Setelah sempat panas dengan perang kata-kata, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kini mulai akur lagi. Hal itu tercermin dari Zelensky yang dikabarkan akan merapat ke Washington untuk menemui Donald Trump. Di negeri Paman Sam, Zelensky disebut akan membahas dan menandatangani suatu perjanjian bersama Donald Trump. Apa yang akan dibahas Donald Trump dan Zelensky saat bertemu? Dan seperti apa perjalanan panas antara Donald Trump dan Zelensky yang terjadi belakangan ini? Simak selengkapnya dalam video berikut. Donald Trump menyebut Zelensky akan mengunjungi Gedung Putih pada Jumat 28 Februari 2025. Kata Trump, Zelensky akan menandatangani kesepakatan mineral tanah jarang yang telah lama dinantikan oleh AS. Dengan kesepakatan ini, AS mendapatkan akses ke sumber daya mineral Ukraina. Kesepakatan itu akan mengikat kedua negara tersebut selama bertahun-tahun yang akan datang. Trump menganggap kesepakatan akses mineral Ukraina menjadi kesepakatan besar dan luar biasa. Sebab, kesepakatan itu akan mengembalikan uang yang dihabiskan AS untuk membayar pajak atas dukungan ke Ukraina. Selain itu, Trump mengatakan akan membuat kesepakatan dengan Rusia dan Ukraina untuk menghentikan perangnya. President Zelensky is going to be coming on Friday. That's now confirmed, and we're going to be signing an agreement, which will be a very big agreement. And I want to thank Howard and Scott for the job you guys did in putting it together. You really did an amazing job, and that'll be on rare earth and other things. And as you know, we're in for probably $350 billion. The previous administration put us in a very bad position, but we've been able to make a deal where we're going to get our money back, and we're going to get a lot of money in the future. And I think that's appropriate because we have taxpayers that shouldn't be footing the bill, and they shouldn't be footing the bill at more than the Europeans are paying. So it's all been worked out. We're happy about it, and I think that very importantly, we're going to be able to make a deal. Most importantly, by far, we're going to make a deal with Russia and Ukraine to stop killing people. They'll stop killing young Russian soldiers and young Ukrainian soldiers and other people in addition in the towns and cities. And we will consider that a very important thing and a big accomplishment because it was going nowhere until this administration came in. They hadn't spoken to President Putin in 2 years. And, so we'll keep you advised. Zelensky sudah menyatakan kesepakatan kerjasama dengan AS telah siap. Namun, jaminan keamanan yang menjadi incaran Kiev masih harus dibicarakan. Zelensky berharap kesepakatan mineral tanah jarang menjadi bagian dari jaminan keamanan di masa mendatang. Menurut Zelensky, jaminan keamanan tersebut bergantung penuh pada hasil pertemuan dengan Trump. І ще один пункт, на який би я звернув увагу, безумовно, це про економіку договір, але я дуже просив, щоб з'явилось хоча б розуміння, що ми однаково бачимо, що все це є частиною майбутніх гарантій безпеки. І тому навіть в рамковій угоді я дуже хотів, щоб з'явилось хоча б речення гарантії безпеки України. Ця угода може бути великий успіх мати або тихенько пройти. А великий успіх, я вважаю, залежить від нашої розмови з президентом Трампом. Sebelumnya, Trump sempat menyalahkan Ukraina sebagai pihak yang memulai perang pertama kali. Tuduhan itu dilontarkan Trump karena ia mendengar Zelensky menggerutu sebab tak diundang dalam pertemuan AS Rusia di Arab Saudi. Menurut Trump, keluhan itu tidak seharusnya diungkapkan. Trump menilai Ukraina seharusnya bisa menghentikan perang sejak awal, namun Zelensky tidak melakukan hal tersebut.
Namun sekarang saat Trump merasa punya peluang mengakhiri perang, usahanya malah dicibir Zelensky. Oleh karena itu, Trump menyalahkan Ukraina atas perang yang pecah pada Februari 2022. And I think I have the power to end this war. And I think it's going very well. But today I heard, oh, well, we weren't invited. Well, you've been there for 3 years. You should have ended it 3 years. You should have never started it. You could have made a deal. Tak habis-habis, Trump juga sempat menyebut pemimpin Ukraina itu diktator karena menolak diadakannya pemilu. Menurut Trump, Zelensky tidak bisa bekerja dengan baik sebagai pemimpin Ukraina karena kehancuran terjadi di mana-mana akibat konflik. Trump menilai jika Zelensky tak bergerak cepat untuk mengakhiri perang, maka tidak akan ada wilayah yang tersisa di negaranya. A dictator without elections, Zelensky better move fast or he's not going to have a country left. Got to move fast because that war is going in the wrong direction. In the meantime, we're successfully negotiating an end to the war with Russia. Karena pemerintahan Joe Biden mendukung penuh Ukraina, Trump pun menuding Zelensky telah membujuk AS mengeluarkan banyak uang. Kata Trump, AS telah menghabiskan 350 miliar dolar untuk terlibat dalam perang yang menurutnya tak dapat dimenangkan. Menurut Trump, Amerika telah mengeluarkan 200 miliar dolar AS lebih banyak daripada negara-negara Eropa yang juga menjadi sekutu Ukraina. But think of it, a modestly successful comedian, President Zelensky talked the United States of America into spending $350 billion to go into a war that basically couldn't be won, that never had to start and never would have started if I was president, not even a chance, and it didn't start for 4 years. Para sekutu Eropa sudah turun tangan menasihati Zelensky agar meredakan perselisihannya dengan Trump. Namun, Zelensky justru membalas komentar Trump, bahkan menyebut Presiden AS itu hidup dalam gelembung disinformasi. Zelensky pun mengaku tak tersinggung dengan tudingan Trump yang menyebut dirinya diktator. Ia menilai hanya orang diktatorlah yang akan tersinggung jika mendengar kata diktator. Я зрозумію це, так. Але для чого ображатись? Ображався би на слово диктатор той, хто є диктатор. А так я це сприймаю. Pertikaian panas Trump dan Zelensky tampaknya akan mulai mencair dengan adanya pertemuan kedua pemimpin tersebut. Kesepakatan akses mineral tanah jarang Ukraina yang diidam-idamkan AS mungkin dapat menenangkan Trump dan memulihkan hubungan mereka. Apakah ini artinya Trump dan Zelensky telah berdamai? Tinggalkan komentar Anda dan simak terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.